Sebanyak 8 pria diamankan oleh jajaran Ditpol Airut Polda Kalsel diduga terlibat illegal logging. Alami kelangkaan, harga gas 3 kg di Banjarbaru saat ini melonjak hingga 3 kali lipat. Di akhir segmen, kami akan mengajak Anda melihat proses pembuatan tanggui, topi tradisional masyarakat khas Banjar di Alalak, Selatan Banjarmasin. Halo pemirsa, selamat pagi bubuhan pian seberataan. Ketiga laporan tadi dan sejumlah berita penting lainnya telah kami siapkan untuk Anda dalam seputar iNews Kalsel hari ini, Senin 17 Juni 2024. Saya Franky Nayawan, inilah seputar iNews Kalsel selengkapnya. Diduga terlibat illegal logging, sebanyak 8 pria diamankan oleh jajaran Ditpol Airut Polda Kalsel. 8 tersangka diamankan dalam rentang waktu 1 bulan terakhir, yakni Mei hingga Juni 2024. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan puluhan kubik kayu olahan serta truk fuso hingga kapal yang digunakan untuk mengangkut kayu olahan. Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Ditpol Airut Polda Kalsel berhasil membongkar bisnis ilegal kayu hasil perambahan kawasan hutan di Kalimantan Tengah dengan menangkap 8 tersangka. Hal ini diungkap saat press release di Aula Kantor Pol Airut Polda Kalsel Kamis siang. Rilis dipimpin langsung Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Adam Erwindi, didampingi Ditpol Airut Polda Kalsel Kombes Pol Andi Adnan Syafruddin, serta pejabat utama. Kasus pertama diungkap pada 9 Mei 2024 saat tim Subdit Gakum Ditpol Airut Polda Kalsel dipimpin AKBP Jeremias Putranto mendapati satu truk mengangkut 32 meter kubik kayu olahan jenis meranti di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin tujuan Surabaya. Setelah dilakukan pengecekan dokumen terkait kayu yang diangkut, yaitu surat keterangan sahnya hasil hutan ternyata palsu. Kemudian kasus kedua diungkap 1 Juni 2024 di Danau Panggang. Begitu juga untuk kasus ketiga di wilayah Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Ditpol Airut Polda Kalsel Andi Adnan Syafruddin mengatakan, 3 kasus ilegal logging ini hasil operasi selama 1 bulan. Total ada 8 tersangka yang diamankan, dengan barang bukti puluhan kubik kayu olahan serta truk fuso hingga kapal yang digunakan untuk mengangkut kayu olahan. 30 meter kubik. Kemudian pengiriman yang kelima ini berhasil kita gagalkan. Jadi total dari 3 kasus sekitar 90 meter kubik kayu yang bisa kita hasilkan. Yang kasus yang pertama ini dikirim ke Surabaya. Tapi untuk kasus yang kedua yang kita amankan di Hulu Sungai Utara itu masih kita kembangkan karena pemesan kayu itu masih kita lakukan pencarian sampai sekarang. Jadi yang kita amankan ini adalah pemilik kapal yang mengangkut kayu pada saat diamankan di wilayah Hulu Sungai Utara. Atas perbuatannya, para tersangka dikenakan Undang-Undang tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara serta denda maksimum 100 miliar rupiah. Dari Banjarmasin, M. Ahyar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, masyarakat wilayah Banjarbaru saat ini menjerit. Pasalnya kelangkaan tabung gas 3 kg di Banjarbaru mengalami lonjakan hingga 3 kali lipat. Menanggapi permasalahan ini, Wali Kota Banjarbaru telah menggelar pertemuan dengan dinas terkait serta pihak Pertamina. Selain itu juga akan melakukan sidak ke lapangan. Gas LPG 3 kg bersubsidi saat ini di Kota Banjarbaru tengah mengalami kelangkaan. Bahkan selain sulit untuk didapatkan, harga barang bersubsidi ini juga meroket hingga 3 kali lipat di eceran. Kenaikan gas melon ini pun membuat para pelaku UMKM menjerit. Pasalnya gas bersubsidi ini sudah menjadi kebutuhan. Seperti halnya Harmawati, warga Pondok Mangga, Banjarbaru, yang berprofesi sebagai penjual gorengan mengaku, ia sempat membeli gas melon di pasaran dengan harga Rp48.000 per tabung. Namun jika di pangkalan ada stok, ia mendapatkan dengan harga normal.
Kemarin terakhir aku nuker di luar 48. 48 Bu lah. Iya, tawarannya 50. Oh, tapi kalau beli di sini harus pakai kupon Bu. Pakai. Pendaftar duluan, Mbak. Oh. Kami kan kumpul KTP sama kakak. Jadi kami kan UMKM. Oh, MKM. Jadi Iya. jatahnya berapa tuh Bu? Seminggu kan ke 2 minggu? Kadang seminggu sekali bisa, 2 minggu sekali bisa. Tergantung stoknya berarti Iya. ya. Menanggapi permasalahan ini, Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin telah menggelar pertemuan dengan dinas terkait serta dinas Pertamina. Selain itu, juga akan melakukan sidak ke lapangan bersama-sama, melibatkan TNI dan Polri. Walaupun tidak ada pembatasan, tetapi kami coba nanti akan turun ke lapangan, mau memastikan pangkalan dan penerima ini tepat sasaran gitu. Jadi tidak ada permainan dari pangkalan ke pengecer dan lain-lain. Termasuk juga kita mencoba mencari skema agar pendistribusiannya ini juga tepat. Permasalahan LPG 3 kg bersubsidi ini diharapkan masyarakat bisa ditangani oleh pemerintah sesegera mungkin. Pasalnya sejak beberapa pekan lalu, harga gas melon di kota Banjarbaru semakin meningkat. Dari Banjarbaru, Elsa Pratiwi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya. Panitia Kurban Masjid Al-Karomah Martapura tahun ini akan kembali memotong hewan kurban sebanyak 35 ekor. Selain itu, tahun ini panitia kurban di Masjid Al-Karomah juga akan terima sapi kurban dari Presiden sebanyak 1 ekor. Sebanyak 35 ekor sapi kurban akan dipotong oleh panitia kurban Masjid Al-Karomah Martapura pada Idul Adha 1445 Hijriah. Selain itu, panitia kurban Masjid Agung Al-Karomah juga akan terima 1 ekor sapi sumbangan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Ketua Panitia Ibadah Kurban Masjid Agung Al-Karomah, Gusti Abdurrahman mengatakan, pemotongan hewan kurban tahun ini akan dilaksanakan 1 hari setelah Lebaran Idul Adha dan akan dilakukan di rumah pemotongan. Ia menjelaskan alasan pihaknya sengaja melakukan pemotongan tidak di halaman masjid karena mempertimbangkan kebersihan lingkungan masjid. Nantinya proses pemotongan juga akan disiarkan langsung oleh saluran Al-Karomah. Tahun ini rencana kita tetap kita live, kita langsung siaran radio Al-Karomah. Siapa korban kita sampaikan. Memotongnya itu di tempat pemotongan. Nah, kemarin ada dari panitia menginformasikan ada sumbangan sapi dari Pak Jokowi. Adapun untuk pembagian daging hewan kurban akan tetap dilakukan di halaman Masjid Agung Al-Karomah Martapura, Kabupaten Banjar. Dari Kabupaten Banjar, Sairi, iNews melaporkan. Sebuah kapal patroli Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai KPLP terbengkalai di Sungai Desa Pagatan Besar, Kabupaten Tanah Laut. Kapal tersebut rusak dan disandarkan di dekat dermaga kapal nelayan sejak 10 tahun lalu. Kapal ini sebelumnya disandarkan di dermaga kapal nelayan, namun karena mengganggu bongkar muat ikan, akhirnya kapal didok di tebing sungai. Inilah kapal-kapal patroli Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai KPLP yang di lambungnya tertulis KNP 473 yang saat ini masih sandar di lahan warga di Desa Pagatan Besar, Kecamatan Takisung. Kapal tersebut mengalami kerusakan saat dalam perjalanan menuju ke Kalimantan Timur pada tahun 2010. Untuk menghindarkan kapal hanyut, awak kapal langsung meminta izin menambat kapal di dalam sungai di dekat pemukiman. Menurut warga setempat, sebelum meninggalkan kapal, ABK mengatakan menitip sementara dan akan segera diambil setelah diperbaiki. Namun kenyataannya hingga kini kapal tersebut masih berada di Desa Pagatan Besar. Kapal ini sebelumnya disandarkan di dermaga kapal nelayan, namun karena mengganggu kapal nelayan bongkar muat ikan, akhirnya kapal didok di tebing sungai. Selain itu, karena peralatan navigasi yang ada di kapal mahal, beberapa terpaksa diamankan di rumah warga yang ditugaskan menjaga kapal tersebut. Masih di sini karena mana tidak ada yang mengambilnya. Mengambil. Padahal dititipkan katanya sebentar itu kemarin. Sebentar. Ini sudah berapa lama nih Pak? Sudah 10 tahun lebih. Nah, sementara katanya dulu kan sempat dibayar tiap bulan. Katanya dibayar tiap bulan, tapi 1 bulan aja membayar tidak penuh. Setelah sekitar 10 tahun tertambat di Desa Pagatan Besar, kapal KPLP ini mengalami kerusakan di beberapa bagian, seperti atap terpal, lambang Garuda berkarat, dan badan kapal terlihat kotor. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan.
Sementara itu, penjabat Bupati Tanah Laut Syamsir Rahman berharap permasalahan warga desa Kandangan Lama dengan PT Sinar Surya Jorong cepat selesai dan tidak sampai ke pengadilan. Hal ini disampaikan Syamsir Rahman usai memimpin mediasi permasalahan lahan antara warga desa Kandangan Lama dan PT SSJ. PJ Bupati Talas Syamsir Rahman didampingi Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Hairul Rijal dan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Tala, Alfi Rial, menyaksikan perwakilan PT SSJ dan warga, serta Kepala Desa Kandangan Lama, menandatangani berita acara kesepakatan penyelesaian antara PT SSJ dan warga yang hadir pada mediasi di ruang Barakat Kantor Bupati Tala Rabu siang. Pada mediasi juga dihadiri Ketua PN Plehari Ali Sobirin, Kepala ATR BPN Tala Ahmad Suhaimi, perwakilan Forkopimda lainnya, Camat Penyipatan, serta Kepala Kesbangpol Tala. Hasil mediasi itu ada 4 poin. Poin pertama, PT SSJ bersedia mengganti lahan milik Mustafa seluas 1,5 hektar. Poin kedua dan keempat, PT SSJ diberi waktu 1 minggu untuk menyelesaikannya. Jika tidak selesai sampai 19 Juni 2024, maka permasalahannya akan diselesaikan melalui jalur hukum. PJ Bupati Tanah Laut berharap permasalahan lahan antara PT SSJ dengan warga Kandangan Lama ini dapat diselesaikan di luar hukum, agar masyarakat yang memiliki haknya dapat terpenuhi dan perusahaan dapat berjalan dengan baik. Ada beberapa kesepakatan, kemudian kita kasih waktu 1 minggu pada pihak perusahaan, jangan sampai ini berproses ke pengadilan. Karena hak masyarakat adalah hak masyarakat yang dibuktikan dengan surat-surat, ya, dan kemudian pihak SSJ juga ganti rugi yang dulu pernah dilakukan tidak diterima oleh masyarakat. Kembali lah, kembali tanahnya, ada ditarik. Tidak dilepas, dikembalikan lahan. Oh ya, itu aja ya. Sesuai dengan kesepakatan kita di sini tadi terkait klaim-klaim bapak-bapak sekali yang kemarin juga kita hadapi ya. Yang pertama kan sudah ada jawaban, terus yang tiga untuk yang ketiganya nanti sesuai dengan berita acara kita bakal rundingkan dengan manajemen. Mediasi antara warga desa Kandangan Lama dengan PT SSJ ini sudah yang kedua kalinya dalam 1 pekan terakhir. Permasalahan ini sampai ke meja PJ Bupati karena belum tuntas selama belasan tahun. Bahkan warga desa Kandangan Lama sempat memasang poster di areal yang diklaim kawasan HGU PT SSJ. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Saudara, di tengah modernisasi, Tanggui, topi tradisional masyarakat Banjar, masih diproduksi untuk dijual belikan oleh warga Alalak Selatan, dan infonya sesaat lagi hanya di seputar iNews Kalsel. Dikatakan kalau Ivan dan Via sesungguhnya sudah menikah. Itu fitnah itu Mbak, jelas ini bukan Via. Iya emang bukan. Jangan kacang. Apapun keinginan virus akan dikabulkan oleh semua. Terserah orang mau ngomong apa juga, saya mah udah capek. Pemirsa, masih di iNews Kalsel. Bagi Anda warga Banua mungkin tak asing lagi dengan Tanggui, topi tradisional masyarakat Banjar. Nah, di tengah modernisasi, Tanggui masih diproduksi untuk dijual belikan. Salah satunya oleh warga Sungai Pandan Alalak Selatan Banjarmasin yang dikenal sebagai pengrajin Tanggui.
Di kampung Sungai Pandai, Alalak Selatan, Banjarmasin, ratusan tangguy diproduksi tiap hari. Lokasi ini bahkan diberi gelar sebagai Kampung Tangguy, karena sejak berpuluh tahun kebanyakan ibu rumah tangganya menjadi pengrajin tangguy. Kini ada sekitar 50 warga pengrajin tangguy di kampung pesisir Sungai Barito ini. Tangguy sendiri berbahan baku utama daun rumbia atau masyarakat Banjar mengenalnya dengan nama daun nipah. Daun nipah basah ini mereka dapatkan dari pedagang Pulau Kembang, Pulau Kaget, dan Tabunganen yang mengantar tiap hari dengan harga Rp15.000 per ikat. Daun nipah basah ini kemudian digulung dan dijemur hingga kering. Jika musim penghujan, pengrajin memerlukan waktu lebih lama untuk mengeringkan daun. Daun nipah kering kemudian dipotong sesuai panjang yang diperlukan. Pengrajin kemudian menyamak daun agar rata dan mudah melengkung. Potongan-potongan daun ini lalu dikasau atau dianyam hingga membentuk seperti parabola dan kemudian dijahit menggunakan benang agar kokoh menyatu satu dan lainnya. Dalam sehari setiap pengrajin dapat menghasilkan hingga 25 tangguy. Untuk setiap 100 tangguy, pengrajin dapat menjual ke pengepul seharga Rp140.000 hingga Rp200.000. Hari ini Ibu Buankin bisa mengolah berapa tangguy ini, Jan? Tergantung hari panas, bilanya panas, kering lakas loh pucuknya nih. Dapat dia yang selawi buah. Ya sini 2 tangguy gana, tangguy halus. Jadi yang gananya 140, 100-nya, jadi seperbuahnya 1.400. Kalau yang halusnya 1.000. Pengrajin yang mayoritas ibu rumah tangga ini sudah bertahun-tahun menjadi pengrajin tangguy. Pendapatan yang didapat dari mengolah tangguy dirasakan dapat menjadi tambahan untuk biaya belanja sehari-hari. Meski kadang musim penghujan menjadi kendala untuk membuat tangguy karena pengeringan daun nipah masih dilakukan secara tradisional, mengandalkan panas matahari. Biasanya dalam musim penghujan lah, biasanya kendalanya. Kenapa tuh? Ya lah waspang terlambat anunya kan basah loh kayak tambat keringnya gitu lambat juga kami mendapatkan ya untuk anak-anak sekolah gitu sedikit bantu untuk laki buat sehari-hari ya di rumah sama anak sekolah mengelahkan baju-baju anak supaya lumayan sehari kulihan Jepang rajin kita hari capat lah 30 kulihan naik. Kendalanya kali hujan pang lambat untung karena kering. Lambat kering ya. Tapi bahan-bahan bakunya gampang aja dapat rasanya. Gampang, banyak aja. Tangguy yang dihasilkan pengrajin Alalak Selatan ini masih belum produk jadi. Mereka hanya membuat bagian atas tangguy yang kemudian dijual kembali kepada pengrajin lainnya yang kemudian menyelesaikan hingga siap dipasarkan. Tangguy hasil produksi warga Alalak Selatan ini dipasarkan hingga daerah hulu sungai, seperti Amuntai, Kandangan, dan Barabai. Selain seringkali digunakan sebagai pelindung kepala dari terik matahari saat menggunakan sampan atau bertani di sawah, tangguy kini juga populer digunakan sebagai hiasan dengan tambahan pernak-pernik lainnya. Dari Banjarmasin, Denny M. Yunus, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, upaya melestarikan dan mengembangkan kain sasirangan terus dilakukan para pengrajin kain khas tradisional Banjar di Kalimantan Selatan. Salah satunya membuat kain sasirangan dengan pewarna alami yang bahannya berasal dari tumbuh-tumbuhan di sekitar kita. Bagaimanakah pembuatannya? Berikut liputannya. Sasirangan merupakan kain khas tradisional masyarakat Banjar, khususnya di Kalimantan Selatan.
Penyebutan sasirangan berasal dari kata sorang dalam bahasa Banjar yang artinya teknik menjahit dengan pola jelujur untuk membentuk motif pada kain ini. Kain yang dulunya diyakini untuk pengobatan ini terus dijaga dan dikembangkan. Salah satunya penggunaan pewarna alami yang bahan dasarnya dari tumbuh-tumbuhan. Muhammad Redo salah seorang pengrajin kain sasirangan di kota Banjarmasin yang kini menggunakan pewarna alami. Hampir setiap hari ia memproduksi kain sasirangan dengan pewarna alami di rumahnya di Kompleks Mula Warman, Banjarmasin. Tumbuh-tumbuhan untuk bahan dasar pewarna alami yang digunakannya, seperti penggunaan kulit buah jelawi untuk menghasilkan warna hitam, serbuk kayu ulin untuk warna merah kecoklatan, daun ketapang untuk kuning, buah ketapang untuk silver, kulit pohon bakau untuk merah, kulit pohon sawo kicik untuk merah muda, buah gincu untuk oranye, dan daun tarum nila untuk menghasilkan warna biru. Bahan alami tersebut didapatnya dari berbagai tanaman yang tumbuh di sekitar rumahnya, namun ada juga yang dibeli dari pengepul. Dari tumbuhan hingga menghasilkan bahan pewarna digunakan beberapa cara. Untuk mendapatkan bahan pewarna biru, daun nila harus direndam dulu selama beberapa hari hingga daun mengendap dan mengubah air menjadi biru. Cara lainnya untuk mendapatkan bahan pewarna oranye, buah gincu direbus hingga mendidih. Kemudian bisa langsung digunakan untuk mewarnai kain. Kain sasirangan yang motifnya sudah dijahit dengan teknik jelujur ini kemudian direndam selama 10 menit di pewarna alami hingga meresap ke seluruh permukaan kain. Setelah itu kain dijemur hingga kering. Oksigen akan membantu menguatkan warna hingga menjadi warna yang diinginkan. Sejak tahun 2009, Muhammad Redo mulai menekuni pembuatan sasirangan menggunakan pewarna alam ini. Menurutnya, menggunakan pewarna alami lebih aman untuk kesehatan kulit. Ia menyayangkan masih banyak pengrajin yang lebih memilih menggunakan pewarna sintetis dengan alasan lebih praktis. Proses pembuatan kain sasirangan warna alam itu agak rumit sedikit, yaitu sampai 5 kali celupan baru bisa mendapatkan warna yang telah diinginkan. Lain halnya dengan warna sintetis, 1 kali celup 5 detik atau 5 menit pun dia sudah jadi berwarna yang sangat cerah. Sedangkan warna alam itu warnanya kalam, lembut atau namanya soft gitu. Di galeri sasirangan warna alam ini setiap hari peminat kain sasirangan berdatangan untuk membeli. Para pembeli mengaku lebih memilih kain sasirangan berbahan warna alam karena mengetahui manfaat kesehatannya untuk kulit. Jadi milih-milih warna yang alami gitu karena kan saya punya kulit sensitif, jadi mesti bener-bener pilih warna yang bisa nggak menimbulkan alergi ke kulit saya gitu. Kebetulan kan juga ini ramah lingkungan, jadi saya memilih sasirangan dengan bahan pewarna alami. Untuk harga sasirangan pewarna alami tak jauh berbeda dengan yang menggunakan pewarna kimiawi, berkisar Rp150.000 hingga Rp500.000 per lembar, tergantung bahan dan kerumitan pola atau motif. Dari segi kualitas, kain sasirangan dengan pewarna alami ini tak kalah dengan menggunakan pewarna kimiawi. Bahkan sasirangan dengan pewarna alami ini diyakini lebih aman untuk kulit serta ramah lingkungan. Dari Banjarmasin, Denny M. Yunus, iNews melaporkan.
Iwak haruan atau gabus ternyata tidak hanya sebagai lauk makan saja, namun juga ternyata sangat berguna untuk kesehatan. Hal itu coba dilakukan seorang pria di Kota Banjarbaru dengan mengambil ekstrak ikan gabus yang memiliki kadar albumin tinggi, diklaim dapat mengobati luka dan berbagai penyakit. Kalimantan Selatan salah satu lumbung habitat ikan gabus atau yang biasa disebut warga Banjar ikan haruan. Kandungan protein tinggi pada ikan air tawar ini dapat menambah albumin atau protein utama dalam darah manusia. Melihat kandungan yang bermanfaat untuk kesehatan, warga Bumi Berkat 9 Kelurahan Sungai Besar Kota Banjarbaru bernama Sugianur mencoba kembangkan olahan dari cairan ekstrak protein ikan haruan untuk pengobatan. Proses penghasilan albumin ikan haruan dilakukan melalui proses pengukusan selama beberapa jam, hingga mengeluarkan cairan kental seperti gel berwarna kecoklatan. Lelaki yang memiliki keterbatasan fisik ini mengaku memproduksi albumin ikan haruan karena terinspirasi berlimpahnya ikan haruan di daerah serta mahalnya albumin di pasaran. Kenapa saya harus membuat albumin? Karena di Kalimantan Selatan ini banyak ikan gabus. Kami manfaatkan seoptimal mungkin bagaimana saya bisa membuat albumin yang cair maupun yang tepung. Albumin sendiri memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Di antaranya mempercepat penyembuhan luka, khususnya pasca operasi, pembentukan dan pertumbuhan otot, menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, memperbaiki gizi buruk, serta sehat untuk pencernaan. Kendati masih dipasarkan secara mulut ke mulut, namun albumin buatan Pak Sugi diakui sejumlah warga memang memiliki khasiat bagus dan alami bagi tubuh. Kelasah Berkat Sejahtera ini Pak Sugianur, dia memproduksi albumin dan saya tahu bahwa manfaat albumin itu sangat banyak sekali, terutama untuk penyembuhan luka baik luar maupun dalam, apalagi setelah melahirkan baik secara normal maupun operasi sesar. Selama 15 hari ibu saya itu setiap hari itu kalau pas diperiksa darahnya diperiksa itu ada kenaikan terus trombositnya, berangsur-angsur naik trombositnya. Jadi untuk albumin ini sangat bagus untuk khususnya untuk penambahan trombosit. Albumin dalam kemasan botol kecil berat 24 mm ini dijual seharga Rp40.000 dengan lama ketahanan selama 6 bulan dalam kondisi suhu dingin di bawah 20 derajat Celcius. Selain albumin, Pak Sugi juga memproduksi minuman sehat dari rempah-rempah seperti jahe dan temulawak. Dari Banjarbaru, Suhardian, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri seputar iNews Kalsel hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sesaat lagi kami akan bergabung dengan RCTI Jakarta. Saya Franky Nayawan, selamat beraktivitas, selalu semangat dan sampai jumpa.